Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-42. Saya akan membaca di ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, terkadang kita itu sudah terbiasa dengan yang namanya kesibukan, ya. Banyak aktivitas, banyak kegiatan, banyak kerjaan, banyak pelayanan. Nah, tiba-tiba ketika kita melihat begitu ya, ada orang yang mungkin tidak sesibuk kita atau tidak serepot kita, seringkali kita itu merasa, aduh, orang ini nggak produktif. Ya, orang ini tidak menggunakan apa yang dia punya dengan baik. Atau kalau dirinya tidak sibuk, kalau dirinya tidak repot, seolah-olah hidupnya itu nggak berarti. Ya, saya beberapa kali melayani orang, ya, dia selalu sibuk dengan kesibukannya. Ya, jadi sibuk dengan kesibukannya sampai dia nggak punya waktu untuk keluarga, sampai dia itu nggak punya waktu untuk menikmati apa yang dia sudah peroleh. Karena apa? Karena saking sibuknya. Memang tidak mudah melayani tipe-tipe orang yang demikian, karena ada banyak di antara mereka menempatkan nilai dirinya itu berdasarkan kesibukan hidupnya. Jadi kalau dia itu nggak sibuk, dia merasa hidupnya itu nggak berarti. Ya, apakah itu sibuk pelayanan, apakah itu sibuk pekerjaan, apakah itu kesibukan dalam keseharian. Dia merasa kalau hari-harinya itu nggak ada kesibukan, dia itu stres, ya. Dia itu merasa hidupnya itu kok gini-gini aja begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata hal-hal demikian sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, ternyata dalam satu perjalanan pelayanan ada juga yang begitu, ya. Ada Maria dan Marta. Nah, satu kali Yesus singgah ke rumah mereka. Begitu. Nah, menariknya si Maria itu malah duduk dekat Tuhan Yesus. Nah, si Marta melihat, ya, Marta tuh melihat, ini gimana sih ada tamu begitu ya? Bukannya sibuk, bukannya repot-repot atau apa begitu ya. Ini si Maria malah duduk manis di dekat kaki Tuhan Yesus. Sehingga di dalam ketidaksabarannya begitu ya, mungkin karena Marta ini ya banyak hal ya, mungkin karena ada tamu atau apa, dia mungkin repot dan lain sebagainya, dia berharap Maria itu datang untuk membantunya. Tapi ini tidak. Maria itu malah duduk diam gitu ya di bawah kaki Tuhan Yesus. Sehingga sampai Tuhan Yesus itu bilang, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ya. Tetapi hanya satu saja yang sebenarnya perlu, ya, dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara, sibuk itu wajar, ya. Banyak kegiatan itu normal, ya. Apakah sibuk pelayanan, ya, sibuk bekerja, sibuk dalam aktivitas kita, itu sesuatu yang normal. Tetapi jangan sampai kesibukan kita membuat kita kehilangan waktu kita dengan Tuhan. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara, di awal tahun ini kita sudah diingatkan dalam satu kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Boleh saudara sibuk, tapi jangan sampai kehilangan waktu dengan Tuhan.
Ya, kadang kita para pelayan ini juga begitu. Karena sibuk kegiatan, sibuk pelayanan, sampai kadang-kadang kita lupa hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, ini yang sebenarnya cukup rawan ya. Kenapa? Jangan sampai kesibukan itu membuat relasi kita dengan Tuhan juga nggak baik. Ya, bisa dibayangkan contoh saja, kadang kesibukan kita itu ya membuat kita jadi sulit berkomunikasi dengan keluarga. Ada yang pergi pagi, pulang malam ya. Ada yang pergi sore, pulang pagi. Ada beberapa orang itu sampai nggak ketemu, saudara, pasangan suami istri. Ya, kalaupun mereka ketemu berangkat pagi sama-sama, pulang sore atau malam, tapi di waktu yang berbeda, tempat kerja yang berbeda misalnya, dan waktu anak yang berbeda. Kadang mereka pulang udah letih ya. Belum lagi nanti ketemu anak, ngerjain PR yang sulit, terjadi keributan. Ya, kadang ada saudara sampai seperti itu gitu loh. Padahal kalau ditanya kerja untuk apa ya? Kerja untuk kebahagiaan keluarga. Tapi pertanyaannya, apakah keluarga merasa bahagia dengan pekerjaan itu? Di mana orang tua nggak punya waktu untuk anak ya. Sekarang anak pengen deket sama orang tuanya nggak punya waktu. Ingat nanti satu saat kita sudah punya waktu, anak yang nggak punya waktu untuk kita. Ini contoh dalam kehidupan berkeluarga. Perlu kita memikirkan hal-hal yang demikian. Boleh saudara sibuk, boleh saudara kerja keras ya. Tapi ingat, ada waktu-waktu tertentu untuk kita boleh bersama keluarga. Apakah harus setiap hari? Ya enggak juga sih. Tetapi paling tidak ada quality time yang kita bisa buat di tengah keluarga kita. Supaya apa? Keluarga kita juga boleh merasakan kehadiran kita. Ya, jangan sampai karena kesibukan ya, pekerjaan, apalagi pelayanan ya, sampai keluarga terabaikan. Jangan. Ya, ada waktu cuti, ambil cuti. Ya, ada waktu berlibur, nikmatilah masa liburan itu bersama dengan keluarga. Jangan sampai begitu ya, apa yang sudah diberikan kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jangan karena Bapak Ibu Saudara sibuk dalam bekerja, sibuk di dalam pelayanan, sampai tidak memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Jangan sampai. Kenapa? Karena kita akan kehilangan kesempatan itu. Dikatakan apa? Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini sesuatu yang nggak hilang, saudara. Ini sesuatu yang kekal ketika relasi kita bangun dengan baik bersama dengan Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita tetap ingat hubungan pribadi dengan Tuhan. Berikan waktu itu dengan baik. Sehingga ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kita akan jauh lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, dalam perjalanan kehidupan kita hari ini, mari kita mengawali tahun ini dengan tetap ya berserah, berharap hanya kepada Tuhan saja. Dan biarlah hidup kita senantiasa ada dalam pimpinannya. Apapun masalah, apapun pergumulan, kita percaya kita punya Tuhan, kita tahu Tuhan kita menjaga, memelihara kehidupan kita. Mari tetap berserah, percaya kepada Tuhan di tengah kesibukan apapun, tetap ingat waktu bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami boleh ada sebagaimana kami ada itu karena berkat dan kemurahan-Mu. Kami juga mau menyerahkan hidup kami di tengah kesibukan, di tengah padatnya kegiatan, biarlah kami tetap mengingat waktu-waktu bersama dengan Engkau, sehingga kami boleh sungguh memiliki waktu pribadi dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Kau senantiasa mengingatkan kami, ajari kami untuk tetap membangun relasi, tetap membangun hubungan pribadi dengan Engkau dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.